Baik, kali ini akan saya melakukan bimbingan laporan PKL. Yang ini adalah laporan PKL bab 2 dan ini adalah panduan ya, panduan penulisan laporan PKL. Nah, kita lihat di sini laporan PKL ini sudah pernah diajukan sebelumnya. Nah, kita lihat dulu bab 2 nya ya. Ini video rekaman sebelumnya. Mana dia tadi ya? Ini saya putarkan. Ya, baik, kali ini saya akan membahas. Ini saya cepatkan saja. Ya, baik, kali ini saya akan membahas mengenai praktek kerja lapangan dari Katarina Apriani. Jadi ini sudah pernah dimasukkannya bab 2-nya. Mana ya? Kita lihat open with Ya, baik, kali ini saya akan membahas si Katarina pengesahan skala nasional. Nah, kita lihatlah poin 1.2 pelaksanaan praktek waktu. Oke, ini kita lihat di sini, berarti di sini harusnya adalah temanya mengenai pelatihan tracking ya, pelatihan tracking bagi pemandu pemula. Ini dia ya, pemandu wisata pemula. Nah, ini harus kamu masukkan di sini. Nah, laporan praktik kerja lapangan. Berarti di sini bunyinya ya, ini udah dilakukan oleh dia. kamu ketikkan. Nah, di sini kan di situ berarti tema atau topik. Nah, tujuan. Hal yang dicapai pada saat pelaksanaan PKL sesuai dengan topik yang diambil atau temanya tadi. Topiknya tadi adalah pelatihan tracking. Nah, di sini saya lihat tidak ada tujuannya mengenai pelatihan tracking tersebut. Ini bukan berarti salah. Ini benar ya. Cuman harus kamu tambahkan mengenai pelatihan tracking tadi tujuannya. Nah, sama di panduan ini juga Ya, ini dikatakan sudah manfaat dilakukannya perbaikan. menguraikan sesuai dengan topik yang diambil. Yang kamu buat di sini. Jadi jika laporan sejarah singkat, struktur organisasi, unit kerja produk dan hal-hal lain yang perlu ditambahkan. 1.1 itu ialah 2.1 ialah profil. Inilah dia berisikan visi misi, status kepemilikan, sejarah, struktur organisasi dan lain-lain. Coba kita lihat punya kamu. Di sini kamu membuat 2.1 profil perusahaan. Ya, betul ya. Nah, di sini tidak boleh kamu sebut perusahaan karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini bukan perusahaan, Samosir. Nah, itunya ini yang bukan tujuan dan sasaran. Ya, berarti ini pariwisata dinas. Ini bukan tujuan dan sasaran ya. Tidak ada analisis lingkungan, tidak ada kekurangan ya. Ya, jadi kamu perbaiki aja dulu bab 2-mu ini. Baru nanti setelah itu baru kita deskripsikan. Deskripsi berarti baru deskripsikan apa aja, ceritakan umpamanya alat-alatnya atau sistemnya bagaimana,
baru ceritakan 2.3 topik atau bidang. Nah, baru kau ceritakan di situ, ya. Nah, karena inilah panduan yang harus kita ikuti. Ya, ini terlalu, nanti aja kamu perbaiki, kamu ikuti apa yang saya sarankan. 2.3-nya itu, baru 2.4 itu pembahasan. Nah, jadi di sini kamu bahaskan topik bidang diamati dengan permasalahan apa yang diselesaikan dengan teori yang ada. Berarti di pembahasan ini kamu bahas dulu pertama, yaitu teori tentang pelatihan tracking. Nah, jadi kamu cari dulu teori, baru nanti harus kamu tulis, baru ceritakan bagaimana pelatihan tracking yang dilaksanakan mereka. Baru setelah itu bandingkan, kan udah kamu ceritakan di sini di 2.3 tadi. Nah, di bab pembahasan ini ceritakan sedikit teorinya. Baru hasil perbandingannya apa? Nah, baru 2.5 itu si hambatan selama PKL itu. Nah, ya. Jadi hambatan-hambatan apa kamu ceritakan, khususnya mengenai topik yang kamu apakan, kamu pilih. Ya, itu dulu dari saya, kamu perbaiki dulu bab 2-mu ini. Ya, jadi tadi di sini pembahasannya sudah. Ya, ini kamu masih salah ya. Jadi hambatan ini, untuk hambatan yang dimaksud bukan hambatan PKL. Hambatan ialah hambatan dalam pelatihan tracking, karena kan kamu topiknya itu ya, tracking itu kamu ceritakan. Nah, coba kalau kita buka buku panduannya, ini buku panduannya, hasil dan pembahasan. Nah, ini dia ya, pembahasan dilakukan cara membandingkan, cocok, menarasikan, atau kelebihan kekurangannya. Jadi ini yang seperti ini bukan, karena kita di sini mencari hambatan dalam pelatihan tracking. Nah, ini juga nah, ini betul. Iya, ini betul. Ini ya. Jadi yang kamu ambil ialah hambatan pelatihan tracking ya. Jangan pelatihan PKL-nya, nggak penting itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bab 3, simpulan penutup. Jadi bab 3 itu bukan simpulan dan saran. Ini judulnya adalah penutup. Ya. Penutup terdiri dari seperti panduan. Kita lihat panduan 1.3.1 simpulan. Memuat pernyataan rangkuman hasil pembuatan tugas akhir. Simpulan merupakan jawaban dari tugas akhir, hanya dituliskan dalam bentuk laporan tugas akhir. Jadi kesimpulan yang kamu ambil, nah,
akan membawa kesan yang baik. Jadi ya oke, bolehlah kita lihat sekarang. Selanjutnya 3.2 berisikan saran dengan hasil dan pembahasan. Nah, boleh rencana yang akan dihasilkan ke depan. Kemudian harus dibuat ditujukan pada institusi, pada perusahaan, dan pada pengguna. Nah, kita lihat sekarang ya. Saran. Nah, ini betul. Nah, ini janganlah ini pula kau sarankan, ini jangan ya. Jadi ini kan tetap ya, saran itu tetap dalam koridor tema atau topik. Jadi topiknya apa tadi? Pelatihan tracking, tetap di situ, jangan yang lain-lain ya. Nah, ini nggak usah, yang gini-gini ini nggak usah, nomor 1 ini. Nah, ini boleh. Nomor 3, iya boleh. Nah, tadi katanya di sini saran itu pada perusahaan, institusi atau ke politeknik, baru kepada pengguna ya. Berarti nah, di sini kan sudah kamu buat, berarti kepada institusi apanya, perusahaannya kan Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Selanjutnya kepada Polmed ya, institusi ya. Sarankan juga mengenai umpamanya perlunya ada ya kegiatan berupa pengenalan tracking ya, atau dia bersifat ekstrakurikuler ya, karena tracking ini sangat kurikuler ya bagi mahasiswa MAIS gitu, karena dia berupa pariwisata juga ya. Terus kedua, biasanya kau bikin juga mengenai waktu PKL itu hendaknya lebih panjang umpamanya. Ketiga, saranmu kepada Polmed juga bisa kau berikan umpamanya adanya pembekalan sebelum PKL, pembekalan yang sesuai dengan bidang ya, bidang topik PKL ya. Kamu kan tracking itu kan sebetulnya tidak ada diajarkan di Polmed. Nah, udah, baru yang ketiga katanya di sini saran itu kepada pengguna. Nah, barangkali pengguna bisalah kau sarankan kepada mungkin pengguna pelatihan, itulah pelatihan tracking itu. Berarti kepada siapa? Bisa kamu mengatakan saran kepada travel yang menggunakan jasa tracking ya, atau jasa ya, jasa pemandu
wisata ya, wisata trekking. Nah, bisa saja contohnya kamu buat satu ya, umpamanya menambah pengetahuan para pemandu. Kedua, memberikan insentif tambahan bagi pemandu wisata. Banyaklah saran yang baik-baik ya, barangkali itu saja. Jadi ini saran udah bagus ya, tinggal kamu perbaiki bab 3-nya dan kirim yang lengkap ya, supaya saya ACC ya. Demikian saja, terima kasih.